Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Siapa sih yang pengen masuk penjara? Isinya orang-orang jahat semua kan soalnya. Cuma siapa nih guys yang nyangka kalau di balik orang-orang jahat itu masih ada yang jauh lebih jahat telah terkurung di sana. Bisa dibilang bosnya jahat lah guys. Bahkan banyak napi di sana yang takut sama tahanan ini loh. Sudah penasaran? Hai, gue Andre dari calon sarjana, dan inilah guys beberapa orang terkejam di penjara luar negeri yang selalu bikin takut semua tahanan. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 8, Thomas Silverstein. Salah satu alasan kenapa nih orang pengen gue bahas duluan, karena penjara aja sebenarnya tuh nggak sanggup guys buat nahan dia. Petugas penjara paling garang aja takut sama napi ini. Jadi dari kecil, Thomas Edward Silverstein ini sudah dapat didikan VOC, dimana kalau sampai nangis gara-gara dibully sama teman-temannya tuh guys, maka nggak akan dibela sama orang tuanya. Yang ada malah dihajar balik tuh sama mereka. Nah, karena inilah pas gede dia tambah bandel tuh teman-teman, sehingga di umur 19 tahun sudah ngerampok pakai senjata. Celakanya di penjara itu dia makin kecemplung gara-gara kenal sama Aryan Brotherhood, seorang anggota geng neo-Nazi yang brutal dan kejam. Iya, bukannya tobat, dirinya malah menghabisi nyawa napi lain hanya karena dia nggak mau tuh ngebantu nyelundupin obat terlarang. Setelah kejadian itu, dipindahinlah dia guys ke fasilitas yang lebih ketat. Tapi tetap aja teman-teman, kagak bisa mencegah kebengisannya. Korban-korban lain yang ikut dihajar abis-abisan totalnya ada 4 orang dan termasuk satu penjaga penjara. Paling gila ya insiden petugas itu, dia sendiri yang ngerencanain buat ngelakuin penusukan berkali-kali. Wah, udah deh. Dari sini guys, dia diisolasi selama 36 tahun penuh di ruangan khusus tanpa teman sama sekali, serta diawasin tuh pakai CCTV dan juga petugas bersenjata sekaligus. Sampai akhirnya orang ini harus menjalani operasi dan meninggal di tanggal 11 Mei 2019 karena sakit kronis di tengah-tengah perawatan intensifnya. Nomor 7, Jamie Osuna. Berikutnya ini bahkan gue berani jamin deh, penjahat paling garang aja takut guys sama tingkahnya. Jadi gini, ada cowok namanya Jamie Osuna. Dia ini bukan napi biasa, tapi bener-bener psikopat. Dia udah dipenjara seumur hidup gara-gara ngebunuh orang dengan cara yang super sadis. Tapi bukannya tobat, di penjara malah makin parah. Dirinya bahkan pernah ketangkep tuh bawa senjata tajam di penjara. Dia nyerang petugas dan juga napi lain sampai pada kena 67 jahitan. Ya setelahnya bukannya dipisahin atau dicek secara berkala, tapi di dalam kasus ini mereka tuh malah bohong dong buat nutupin kerjanya yang gak becus itu guys. Nah puncaknya pas dia sekamar sama napi lain, Osuna ngebunuh temannya itu dengan cara yang bikin merinding. Badannya diiris-iris, organnya dikeluarin nih buat jadian sebagai kalung, bahkan katanya kepalanya sampai dipenggal. Nah, yang bikin tambah absurd, bukannya dihukum lebih berat, si Osuna ini malah dianggap sakit jiwa dan harus direhabilitasi. Alhasil ya, dia nggak diproses lagi teman-teman. Keluarga korban juga jelas dan marah banget lah sama petugas penjara yang dianggap lalai ini. Gila sih, udah macam di film-film aja kan kisahnya. Nomor 6, Pedro Rodriguez Filho. Lahir di tahun 1950-an, si Pedro ini nggak punya start yang mulus ya. Bayangin aja teman-teman, dari kecil dia sudah terkenal punya emosi yang meledak-ledak. Pernah loh dia sampai dorong sepupunya sendiri ke mesin pemeras tebu. Untung aja sepupunya masih bisa selamat tuh. Nah, tapi insiden yang benar-benar ngubah dia ya pas ayahnya dipecat karena dituduh nyuri makanan yang disediain sama pihak sekolah. Pedro yang kesel berat akhirnya ngambil senapan kakinya tuh guys dan juga nembak si tukang fitnah itu. Setelahnya kaburlah dia. Dalam pelarian ya, Pedro ketemu nih sama mantan istri gembong narkoba. Nah, dari sini guys hidupnya makin kacau. Di tangannya dia mengaku telah menghabisi 71 orang lebih, walaupun dari kabar yang beredar bisa sampai 100-an juga. Yang bikin tambah merinding, 47 pembunuhannya ini dilakuin di dalam penjara. Dan yang paling ngeri, salah satu korbannya ternyata adalah ayahnya sendiri. Tahu alasannya? Pedro nggak terima guys kalau ayahnya sudah bunuh ibunya yang dia sayang banget. Kacau kan? Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos porque meu irmão saiu correndo para fora os vizinhos recolher. Mas ele ia matar todo mundo. Mas aí depois que você saiu, você foi atrás dele? Não, dá pra matar na cadeia.
Foi na cadeia? Foi. Meu pai matou na cadeia, não foi na rua, tá? Nomor 5. Robert Maudsley. Inilah salah satu orang yang gue anggap sebagai tahanan paling berbahaya di dunia lainnya guys. Robert Maudsley itu punya masa kecil yang super kelam. Bayangin, dia sering dihajar sama ayahnya dan bahkan jadi korban pelecehan. Gak heran kalau pada akhirnya dia jadi punya masalah mental sampai-sampai dengar suara-suara yang nyuruh dia bunuh orang tuanya. Namun, John Farrell adalah korban pertamanya yang dibunuh gara-gara si Farrell ini nunjukin foto-foto pelecehan anak. Nah, dari sini guys, Robert mulai mengejar orang-orang yang dia anggap jahat, terutama para pedofil. Di rumah sakit jiwa bukannya sembuh, kelakuan Robert malah makin parah. Dia bahkan dapat julukan Hannibal the Cannibal setelah membunuh seorang pedofil dengan cara yang super sadis. Iya teman-teman, sadis banget deh pokoknya. Tengkorak korbannya nih dibuka kayak telur rebus. Udah gitu otaknya juga ada sendok yang nancap. Akhirnya diisolasilah dia di ruang bawah tanah selama lebih dari 25 tahun. Bahkan dia juga dijaga super ketat sama 4 orang petugas sekaligus. Yang bikin miris sebenarnya kalau lagi bergaul sama orang baik, Robert ini bisa loh jadi orang normal. Dia bahkan terkenal pinter. Sayang aja tadi guys, karena masa lalunya yang sangat kelam, Robert malah jadi hancur dan sekarang dianggap sangatlah berbahaya. Nomor 4. Richard Kuklinski. Kita sering dengar lah ya istilah-istilah kayak pembunuh berdarah dingin atau pembunuh berantai karena perbuatannya yang terjadi secara berturut-turut. Tapi beda nih teman-teman dengan Richard Kuklinski yang dari judulnya di kumpulan aja adalah pembunuh berantai paling produktif. Ini nggak terlepas dari background masa kecilnya yang nggak enak banget sih guys. Bayangin, dia ngelihat kakaknya jadi korban kekerasan di depan matanya sendiri. Makanya nggak heran kalau akhirnya dia berubah jadi iblis, di mana pas umur 14 tahun aja dia sudah berani hajar preman sampai mati. Tapi yang bikin dia makin terkenal, ya pas dia gabung dengan mafia. Menurut pengakuannya sendiri, dia sudah menghabisi lebih dari 200 orang. Gila kan? Dia bahkan punya ribuan cara tuh buat bunuh orang. Makanya nggak heran kalau dia ini dapat julukan sebagai The Iceman. Nomor 3. Karl Panzram. Pernah kesel sama dunia? Pasti pernah dong. Tapi kayaknya nggak sampai kepikiran buat bunuh orang kan? Nah, kali ini guys kita bakal bahas Karl Panzram, seorang pembunuh berantai yang kayaknya sih udah bener-bener muak sama dunia deh. Dirinya ini by the way bukan cuma pembunuh biasa ya. Dia mengaku sudah menghabisi 21 nyawa dan jadi predator di lebih dari 1000 kasus. Bahkan pernah ada kejadian nih, dia nyewa pembantu lokal buat berburu buaya, tapi malah dijadikan sebagai umpan buayanya. Sadis banget kan? Dan lagi-lagi guys, kalian tahu nggak dia begini karena apa? Iya, apalagi kalau bukan karena trauma masa kecil. Soalnya dari dia kecil, otaknya tuh udah kriminal banget, dimana sampai-sampai dia pernah bikin bom buat ngancurin sekolahnya sendiri. Dan kalian harus tahu nih puncaknya teman-teman. Soalnya dia sempat bunuh petugas penjara sampai tengkoraknya remuk. Makanya dari yang tadinya dijatuhi hukuman penjara 25 tahun doang, statusnya pun berubah tuh jadi hukuman mati. Nomor 2. Rebecca Butterfield. Untuk sisi wanitanya juga ada nih guys yang gak kalah serem. Inilah kisah Rebecca Butterfield, seorang tahanan Australia yang dijuluki sebagai salah satu narapidana paling berbahaya. Dirinya masuk penjara pada tahun 1996 karena kasus perusakan, narkoba, dan juga masuk rumah orang secara sembarangan. Nah, di tahun 2000, dia bikinlah ulah lagi. Kali ini dia nyerang tetangganya yang cuma mau mencegah dia nyakitin diri sendiri. Tahu hasilnya? Si tetangga kena tusuk tuh guys, dan Butterfield pun dipenjara selama 3 tahun. Berikutnya yang paling gila terjadi pada tahun 2003. Butterfield tiba-tiba nyerang temannya sesama napi, yaitu si Bruce Limwars. Dia nusuk temannya 33 kali pakai pisau dapur, terus nontonin pas temannya mati kehabisan darah. Psikopat banget kan? Aksi brutal ini jelas bikin dia dapat tambahan hukuman 12 tahun plus 5 tahun lagi karena dianggap terlalu berbahaya buat masyarakat. Tapi yang bikin tambah ngeri, dia ngancam tuh guys bakal bunuh orang lagi kalau dibebaskan. Bahkan selain itu, dokter yang pernah ngerawatnya aja juga sampai pernah ikut diserang. Lalu, kelakuan ke petugas penjara pun juga gak kalah kacau nih. Dia kabarnya pernah lempar teh panas tuh ke sipir-sipir di sana, lalu ngelempar tongkat ke napi lain, dan bahkan ngelempar kantong kolostomi. Gila sih ini mah, kagak ada takut-takutin sama sekali ya. Nomor 1.
Joanna Dennehy. Inggris tuh sebenarnya pernah dibikin gempar nih guys sama Joanna Dennehy ini saat tahun 2013 lalu ditemukan 3 mayat di selokan got di sana. Awalnya polisi ngira kalau pelakunya cowok karena pembunuhannya tuh sadis banget. Tahu-tahu ternyata pelakunya cewek, kecil pula lagi badannya. Joanna ini tuh kayaknya terobsesi juga guys sama kisahnya Bonnie and Clyde juga tuh. Dia sama temennya si Gary Stretch berencana bunuh 9 orang cowok. Alasannya cuma buat hiburan doang teman-teman. Nah, yang bikin tambah ngeri, Dennehy itu ngaku juga ke psikiater kalau dia ini ngerasa puas setelah bunuh orang. Katanya sekali ngerasain, iya jadi ketagihan. Kemudian pas sidang di November 2013, Dennehy mengaku bersalah atas semua pembunuhannya. Tapi bukannya nyesel, dia malah ketawa-ketawa. Makanya dia pun divonis penjara seumur hidupnya dengan minimal 19 tahun lamanya guys. By the way, di penjara ini Dennehy tetap aja bikin onar ya. Dia ngegangguin, ngancem, dan bahkan nyerang napi lain dan juga petugas. Belum lagi dia juga pacaran sama beberapa pembunuh lainnya. Ya kalau udah begini mah kayaknya emang udah gak bisa tobat lagi deh nih orang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.